Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, malam. Perkenalkan kami kelompok 1 yang beranggotakan Aska Rani, Kezia Nova Wijayanti, Salsa Aulia Dwiyanti, Muhammad Fadlan Nur Atfal, Raffi Eka Pradana, dan Sri Setiarini ingin mempresentasikan materi PTI yaitu e-commerce. E-commerce definisinya. Electronic commerce, e-commerce atau perdagangan elektronik adalah transaksi jual beli yang terjadi secara elektronik melalui media internet. Cashman 2007 sesuai dengan definisi tersebut. Kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli dilakukan dengan perantara melalui dunia maya tanpa bertemu langsung. Kemudian e-commerce menurut ahli. Pertama, menurut Laudon, pengertian e-commerce adalah suatu proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain. Dalam transaksi tersebut menggunakan komputer sebagai perantaranya. Yang kedua ada make-good person. Make-good person, perdagangan elektronik atau yang disebut juga e-commerce adalah pelaksanaan proses bisnis dengan memanfaatkan jaringan komunikasi dan komputer. Next, jenis-jenis e-commerce yang pertama ada e-commerce business to business atau B2B. Jenis bisnis B2B ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis. Contohnya ada Ralali, selain menjual peralatan kantor dan rumah tangga, e-commerce ini juga menjual peralatan industri, restoran, dan pertanian. E-commerce customer to customer atau C2C. Jenis e-commerce C2C ini dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Misalnya, konsumen dari suatu produsen akan menjual kembali produk ke konsumen lainnya. Kalau Anda sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan sejenisnya, maka inilah yang dinamakan C2C e-commerce, C2C e-commerce. Contohnya yaitu Shopee. Shopee adalah salah satu platform terbesar se-Asia yang sudah membuka kantor di berbagai negara. E-commerce customer to business atau C2B. Bisnis antara konsumen dan produsen. Bisnis tersebut dilakukan oleh konsumen kepada para produsen yang menjual produk, barang, atau jasa. Sebagai contoh, konsumen akan memberitahukan detail produk atau jasa yang diinginkan secara online kepada para produsen. Nantinya, produsen yang mengetahui permintaan tersebut akan menawarkan produk atau jasa yang diinginkan konsumen. E-commerce business to consumer dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Sebagai contoh, produsen menjual produk ke konsumen secara online. Metode pembayaran e-commerce elektronik, contohnya kayak GoPay, Dana, OVO, link aja, COD, transfer seperti Bank BCA, BRI, Mandiri, Bank Syariah, dan sebagainya. Mengapa e-commerce diterapkan pada UMKM? Menurut Databox, pada periode 2016 sampai 2020, nilai transaksi perdagangan online terus mengalami peningkatan sebesar 30-40% setiap tahunnya. Diprediksi pada 2022, nilai transaksinya akan mencapai 16 miliar US dollar atau setara dengan 228 triliun rupiah. Ini adalah peluang yang sangat menguntungkan bagi pelaku UKM untuk mengembangkan sistem pemasaran dan penjualan melalui media internet. Kelebihan e-commerce itu menghemat waktu, terus pembeli lintas wilayah,
mampu meningkatkan market exposure. Terus yang keempat tuh mampu meningkatkan customer loyalty. Yang kelima tuh mampu meningkatkan supplier management. Yang keenam ada mampu mengurangi biaya operasional. Yang ketujuh tuh dapat mempersingkat waktu produksi. Yang kedelapan selalu buka. Kesembilan manajemen persediaan otomatis. Dan yang kesepuluh tuh mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online. Kekurangan e-commerce. Yang pertama ada rawan penipuan. Yang kedua yaitu ketergantungan terhadap teknologi terutama gadget dan internet. Yang ketiga itu undang-undang yang mengatur kegiatan e-commerce masih kurang memadai. Yang keempat, pelanggan tidak dapat menyentuh atau mencoba langsung barang yang ingin dibelinya, sehingga terkadang barang yang didapatkan tidak sesuai dengan gambar atau ekspektasi. Yang terakhir yaitu berpotensi mematikan pasar konvensional. Jadi cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.